إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa idza khatibu al-minbar fala yatakallamu ahadukum faqad wa man yatakallamu faqad laqa wa man laqa fala jumatala ansitu wasma'u atihu rahimakumullah. Apabila khatib telah berada di atas mimbar, janganlah kamu berkata-kata dan berbisik-bisik satu sama lainnya. Apabila kamu berkata-kata dan berbisik-bisik, maka sia-sialah salat Jumat kamu pada hari ini. Untuk itu perhatikanlah, dengarkanlah dan taatilah. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil malikid dayan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala baris zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazat muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita suatu nikmat sehingga kita semua bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat bertanggaikan salam tidak lupa kita hanturkan kepada suri tauladan kita, Nabi agung kita, Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khatib menyebutkan judul khutbah pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya para jemaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Judul khutbah pada kesempatan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan perjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Banyak peristiwa yang bersejarah yang mencatat bahwa Ramadan menjadi bulan perjuangan dan jihad umat Islam terdahulu. Pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, di mana perintah puasa diperintahkan pada tahun itu, umat Islam harus turun ke medan pertempuran Perang Badar. Perang ini terjadi di gurun pasir yang melibatkan 314 kaum muslimin melawan seribuan kaum kafir dari Mekah. Perang Badar adalah peristiwa yang sangat bersejarah karena sejak itulah umat Islam memulai era peperangan secara fisik yang tentunya membutuhkan kemampuan yang lebih berat. Bayangkan seandainya mentalis para sahabat dahulu hanya bermalas-malas di bulan Ramadan, kemenangan perang Badar tidak akan diraih kaum muslimin. Begitu juga dengan peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah saat itu.
Rasulullah SAW menyiapkan kurang lebih 10.000 pasukan dengan perlengkapan senjata, berjalan kaki dari Madinah menuju Mekah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mekah kembali ke pangkuan kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy menyerah tanpa syarat dan mereka semua dimaafkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian dibebaskan, tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Tidak hanya sampai di situ, pada abad pertengahan atau tahun 15 Hijriah terjadi perang Qadisiyah di mana orang-orang Majusi di Persia, saat ini wilayah Republik Islam Iran, ditumbangkan. Demikian juga pertama kali Islam menaklukkan Spanyol di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair juga terjadi di bulan Ramadan tahun 92 Hijriah. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak kalah pentingnya ternyata momen Ramadan menjadi penyemangat para pejuang Indonesia untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga akhirnya bangsa Indonesia melalui lisan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berhasil memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 atau bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Secara tidak langsung di tanggal 9 Ramadan 1444 Hijriah Jumat kemarin, usia kemerdekaan Indonesia mencapai 80 tahun. Seandainya para pejuang kemerdekaan kita dulu hanya fokus dengan berpuasa saja, tidak turun ke lapangan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, barangkali saat ini, detik ini, kita masih menjadi bangsa yang terjajah. Serangkaian peristiwa penting pada bulan Ramadan ini menggambarkan bahwa Ramadan tidak hanya menjadi sarana penampakan jiwa dan spiritual saja, tapi juga dapat menjadi sarana bagi umat Islam untuk meningkatkan produktivitas raganya. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya sekarang, jika kehadiran Ramadan dahulu membawa berkah berupa kemerdekaan Indonesia, lalu bagaimana dampak positif Ramadan bagi bangsa Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaktibun. Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Pada surat Al-A'raf ayat 96 di atas, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melipatkan keberkahan kepada penduduk di sebuah negeri, termasuk Indonesia, asalkan penduduk negeri itu memenuhi dua syarat, yaitu beriman dan bertakwa. Untuk mendapatkan keberkahan, Indonesia sudah punya satu modal. Yang pertama yaitu keimanan. Karena penduduk Indonesia memang mayoritas beriman dan beragama Islam. Namun perlu dicatat, beriman saja tidak cukup. Beriman harus dilanjutkan dengan syarat kedua, yaitu menerapkan prinsip takwa di kehidupan sehari-hari. Disinilah pentingnya memaknai bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kaum muslimin dan bangsa Indonesia untuk meraih keberkahan Allah melalui perantara puasa Ramadan. Harapannya, setelah mengikuti tahapan puasa selama sebulan, bangsa Indonesia meraih derajat takwa sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Hadirin rahimakumullah. Secara ringkas, ada dua peran bulan Ramadan bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Pertama, membangun kesolehan pribadi.
pada bulan Ramadan, kaum muslimin di Indonesia akan dituntun, dibina, dibimbing dan dimudahkan Allah untuk menjadi pribadi yang saleh. Kaum muslimin akan memudahkan melakukan amal ketaatan seperti salat fardu, salat berjemaah, salat tarawih, salat tahajud, salat duha, zikir, membaca Al-Quran, i'tikaf dan lain sebagainya. Inilah satu anugerah terindah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hati kaum muslimin jadi tenang, jiwa raga mudah melakukan amal ketaatan daripada kemaksiatan. Tidak hanya itu saja, Allah juga memberikan garansi ampunan bagi orang yang berpuasa dengan baik dan benar. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Pesan Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa agungnya puasa Ramadan, yakni berfungsi sebagai pelebur dosa setiap muslim. Sungguh betapa indahnya kehidupan seseorang jika semasa hidupnya berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Allah Subhanahu wa taala menyediakan spesial berupa pintu surga Ar-Rayyan, sebuah pintu spesial yang dikhususkan hanya untuk orang yang berpuasa saja. Kalau seorang mendasari puasanya karena dasar iman, mengharap pahala dan ridhonya, maka tentu hatinya semakin tenang, lapang dan bahagia. Ibadah puasa akan memancarkan pada jiwa kepribadiannya dengan berakhlak mulia. Inilah harapan Allah Subhanahu wa taala agar manusia yang menjalankan ibadah puasa menjadi pribadi yang saleh. Pribadi yang saleh ini tercermin dari perilaku keseharian kita, yaitu jujur, amanah, bersikap rendah hati, tawadhu, sederhana dan lain sebagainya. Kalau setiap penduduk Indonesia menjadi pribadi yang saleh, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Segala macam bentuk kejahatan, pencurian, kebohongan atau penipuan akan berkurang. Hadirin rahimakumullah. Kedua, puasa melahirkan kesalehan sosial. Orang yang menghayati ibadah puasa dengan baik akan melahirkan kesalehan sosial. Kita bisa belajar dari salah satu rukun puasa, yaitu menahan diri dari rasa haus dan lapar. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan rasa haus dan lapar pada prinsipnya adalah latihan agar kita mampu mengendalikan diri dari dorongan syahwat yang berpusat di perut. Rasa haus dan lapar juga menjadi sarana agar kita bisa berempati kepada orang-orang miskin. Orang yang tidak pernah merasakan lapar, ia tidak akan bisa berempati kepada orang lain. Penting diketahui, lapar itu ada dua macam, yaitu lapar biologis dan lapar psikologis. Lapar biologis akan sembuh dengan makan dan minum ketika berbuka puasa. Rasa haus dan lapar akan hilang seketika. Sementara lapar biologis ini seperti lapar kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan akan hilang dengan sifat takwa yang melekat pada jiwa manusia. Insya Allah, jika puasa yang kita lakukan baik dan benar, mengetahui makna hakikat puasa sebenarnya, puasa yang kita lakukan akan menyembuhkan kedua macam lapar tersebut yang selanjutnya akan melahirkan kesalehan sosial. Dengan puasa Ramadan, kita akan terbentuk hati untuk berbagi sesama. Secara otomatis akan meringankan dan membantu negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah khutbah kami sampaikan. Marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan perjuangan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat memberikan manfaat bagi setiap warga negara dan pembangunan bangsa yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميهن وسوء الفتنة والميهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.